Ya kan? Cost untuk AI-nya ini masih mahal sekali. Iya, AI dan yang hard ini ya, maksudnya untuk benar-benar kaki tangan gitu kan. Iya, kemarin gue tuh baru bahas ini lama banget, 3 jam sama Pak Toto Sugiri yang punya data center paling besar di Indo. Iya. Kita bahas ini dalam banget, tapi menurut kita dalam 2 tahun nih, lompatan AI-nya, tapi bukan cost-nya ya. AI teknologinya itu luar biasa. Kalau AI teknologinya jelas. Unimaginable. Jadi yang Evo 2 itu kemarin gue sempat bahas kan. Dia itu udah bisa language model buat genomic sequencing. Itu kayak menurut gua kanker tuh bisa selesainya cepet nih bentar lagi. Iya, kanker harusnya di zaman kita kanker tuh udah selesai lagi. Dan bahkan kayak mungkin di zaman di bawah gua 1 ya. Mungkin bisa hidupnya agak lama loh. Iya. Hidupnya bisa mungkin longevity mungkin agak berbeda nih. Udah beda ya. Bisa mungkin 100 tahun plus mulai yang di bawah gue ini. Nah, tapi kan soal tadi yang untuk hard work itu, untuk misalnya kayak pertukangan segala macam, itu kan sebenarnya sekarang aja masih nggak affordable kan untuk most businesses. Belum kan? Jauh sekali. Jadi akhirnya orang sebenarnya banyak ketarik ke situ dong secara sumber daya. Maksudnya SDM bisa lebih ketarik ke situ dong. Untuk sekarang pasti masih begitu. Iya, dan dalam 5-10 tahun ke depan mungkin bergeser orang-orang yang tadinya di work, maksudnya kayak engineering segala macam, bisa jadi malah move ke jadi pertukangan dan hospitality segala macam. Hard work itu akan diganti ketika capex satu robot itu lebih murah dari 10 tahun gaji manusia. Betul. Dan itu gue udah hitung sih, itu mungkin menurut gue di 2033. Jadi company seperti Figure Robotics dan lain-lain itu akan by 2033 tuh udah mulai. Karena sekarang yang Figure tuh udah dipakai di pabriknya BMW. Jadi kalau pabrik BMW, tapi kan masih sangat teknikal kan, hyper teknikal kan. Iya, masih sangat teknikal. Tapi kalau yang mungkin nanti kayak tukang-tukangan mungkin 2033, 2035 lah udah mulai diganti. 10 tahunan lagi lah ya. Iya. Dan itu akan sekitar AI akan gantiin 40% sih workforce kalau dari McKinsey punya data ya. Tapi gue juga ngeliat sendiri mungkin around 55-60% sih harusnya. Oke. Karena banyak banget yang paling basic tuh bisa diganti. Contoh accountant tuh is basically useless job already. Accountant tuh udah lu bisa gantiin, bener-bener lu tinggal kayak masukin lu punya keuangan terus suruh kerjain. Itu tuh udah kayak udah it's a lost job already. Firm lah ya, maksudnya formulanya udah fix anyway. It's a lost job already. Contoh kayak coding, bahkan kayak coding tuh gila kalau teman-teman pakai Claude Sonnet itu kayak gue tuh tim IT gue sekarang cuma 2 orang, dulu tuh 10, sekarang sisa 2. Karena bahkan gue yang kasih promptnya, terus gue minta dia jalanin simulasinya, udah lu jadi. cocokin dong sama yang sistem kita, masukin, selesai. Iya, jadi gue tuh basically jadi lead codernya, padahal ya gue bisa sedikit lah, gue ada basic coding, cuman karena gue punya logic ya kan, jadi orang yang punya logic coding itu kalau pakai language model itu jadi kayak kali 10 kecepatannya. Tapi kalau yang nggak punya logic coding ya sama aja, jadi bego juga gitu. Tapi buat yang punya basic coding itu sangat-sangat helpful. Oke, balik ke yang lagi lo eksperimenkan tadi. Berarti jadi eksperimen lo ini lo lagi pengen tahu mana yang paling efektif untuk pertama-tama advancing SDM-nya dulu, ya nggak sih?